Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita masih ada di tempat ini sampai detik ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus mengalir dalam tubuh kita, mengalir dalam hati kita. Biarlah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Pada hari ini kita mau menyembah Dia, sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang luar biasa Tuhan. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Kita mau katakan bagaikan tanah kering Tuhan, kami merindukan Engkau Bapa. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus.
hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah dalam hidup kami. Di tempat ini mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, katakan dengan lembut, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan. Ya Bapa, mengalirlah bagi kami Tuhan. Ku mau dilawat selalu Bapa, mengalirlah dalam hati kami Tuhan. Haleluya, kan ku haleluya, haleluya. Ku mau terima Roh Kudus-Mu di hati kami. Ku mau terima Tuhan. Haleluya. Lawat kami Tuhan. Lawat kami Tuhan. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Bantu kami sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Ku mau turut kehendak-Mu Bapa. Ku mau setia. Ku mau percaya tanpa syarat. Haleluya. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kamu katakan dari awal, semua mahkota dunia ku tanggalkan Tuhan.
Kau layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, Kau adalah Allah yang layak kami sembah Bapa. Kau Allah yang kami tinggikan, Kau layak kami tinggikan Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kuasa-Mu mengalir dalam hati kami Bapa, dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan kami mau percaya Tuhan, bahwa rancangan-Mu jauh lebih besar Tuhan, bahwa kuasa-Mu jauh lebih dahsyat Tuhan dari setiap pencobaan-pencobaan Tuhan. Kami percaya Bapa, kalau 1000 rebah Tuhan menghadang kami Tuhan, Kau menjadi perisai kami Tuhan. Kau menjadi kota benteng kami yang teguh Tuhan. Sebab kami anak-Mu Tuhan. Pakai kami Bapa. Pilih kami Tuhan pribadi lepas pribadi Bapa. Kau yang tahu isi hati kami Tuhan. Kau yang menyucikan, Kau yang melayakkan Tuhan, Kau yang kuduskan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau memulihkan Tuhan setiap kami Bapa. Kau menolong setiap kami Tuhan. Kau berkuasa atas hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Yang berbeban berat Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Dan yang saat ini sedang berduka Tuhan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan Tuhan. Kau yang memegang hidup kami Tuhan. Dan kami mau berserah Tuhan. Kami mau percaya dan kami mau setia Bapa. Oh haleluya Tuhan. Tolong layakkan kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan Tuhan. Berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kau yang menyempurnakan Tuhan, agar menjadi indah Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Tuhan, jiwaku selalu tentram Bapa. Kami mau percaya Tuhan, Kau menerimaku sepenuhnya Bapa. Kau tahu kami Bapa. Kau tahu apa isi hati kami Tuhan, dan Kau tetap memilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku.
katakan sekali lagi, hanya dekat Engkau Tuhan, aku tentram Bapa. Sebab Engkau memandang hati kami Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi
bersyukur Tuhan punya Allah yang peduli Tuhan, punya Allah yang setia. Memandangkan sekalipun Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan dengan iman, Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan sekali lagi, supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya teringat kembali ada sebuah kisah yang diceritakan kembali oleh Tuhan Yesus yang sama-sama kita akan belajar hari ini. Saya mau Bapak Ibu Saudara untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Mari perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini kisah yang menarik yang diceritakan kembali oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Mari kita turunkan kepala sejenak sebelum kita akan lebih lanjut lagi masuk dalam firman Tuhan dan yang kita pelajari hari ini. Mari kita turunkan kepala bersama. Kami bersyukur Tuhan, berikan kekuatan bagi kami, berikan kami kemampuan untuk bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semuanya hari ini. Apa yang kami dengar hari ini dan apa yang kami perhatikan hari ini, kiranya ini akan mengubah hidup kami, mengubah pikiran kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di antara kami, di tengah-tengah kami, dan memberikan hikmat kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab mencatat dari sejak zaman dahulu kala sampai dengan zaman yang hari ini ada, 4 kebiasaan manusia yang tidak pernah berubah. Dan hari ini kita membaca bahwa ada 4 kebiasaan manusia yang sampai dengan hari ini tidak sama sekali berubah. Kebiasaan yang pertama adalah makan dan minum.
Makan dan minum adalah kebutuhan primer manusia, itu adalah kebutuhan pokok. Manusia perlu makan, perlu minum, supaya bisa bertahan hidup untuk satu dekade, untuk satu kehidupan, untuk dalam waktu yang lebih lama lagi. Manusia butuh makan dan minum. Manusia juga melakukan perkawinan, kawin dan dikawinkan. Setelah punya cukup makan, setelah cukup minum, manusia ingin mencari jodohnya, lalu kawin dan beranak cucu, seperti perintah Tuhan. Manusia ingin punya jodoh sehingga mereka bisa punya anak cucu dan mereka bisa menikmati makanan dan minum bersama-sama. Manusia juga melakukan transaksi bisnis supaya mereka bisa menghidupi kebutuhan hidupnya, yaitu makan dan minum. Dan lebih lanjut lagi, mereka juga bisa menghidupi dirinya. Manusia melakukan transaksi bisnis supaya memperoleh keuntungan untuk membeli apapun yang dibutuhkan dalam mempertahankan hidupnya. Setelah punya cukup uang, mereka cenderung melakukan investasi. Mereka menanam modal, mereka membangun sebuah bisnis, membangun sebuah usaha, dan semakin hari semakin besar. Semua manusia, apapun agama, apapun kepercayaannya, pasti melakukan 4 kebiasaan ini. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi 4 kebiasaan ini bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Mari perhatikan kembali dengan apa yang kita sudah baca. Mari lihat Alkitab Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Ini yang biasa manusia lakukan. Makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39 menyampaikan hal yang penting. Ada hal yang harus diketahui setiap manusia. Mari kita baca bersama-sama dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak Alkitab Bapak Ibu Saudara atau bisa memperhatikan di layar. Ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kegagalan untuk mengetahui sesuatu. Yang Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ayat yang ke-39, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di sana. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Itu yang menyebabkan manusia binasa pada zaman Nuh. Mereka tidak mengetahui sesuatu. Di zamannya Lot ada api dan melerang. Di zamannya Nuh ada air bah. Mereka tidak tahu sesuatu itu. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah kelak pada kedatangan manusia. Apakah sesuatu itu? Tahu? Sesuatu itu adalah kematian. Saya ulangi, sesuatu itu adalah kematian. Pada zaman Nuh ada air bah. Itu sesuatu, kematian. Beberapa hari ini saya terpukul dengan
keluarga besar Rumah Pujian Kemuliaan. Saya mau Bapak Ibu Saudara mengerti baik-baik. Saya mau menyampaikan kepada kita semuanya, haruslah kita tahu bahwa makan dan minum suatu saat pasti ada akhir. Semua manusia yang kawin dan dikawinkan, suatu saat itu akan berakhir. Semua manusia yang membeli dan menjual, ketahuilah proses itu suatu saat akan berhenti dan berakhir. Semua manusia yang menanam dan membangun, itu pun akan berakhir. Hidup hanya satu kali. Dan itu pun dengan waktu yang singkat. Lalu semuanya berakhir. Saya mau Bapak Ibu Saudara mengingat ini. Hidup ini adalah sebuah persiapan. Hidup yang dipercayakan kita untuk bisa mengerjakannya sampai dengan hari ini, itu adalah sebuah persiapan untuk menuju sebuah kematian. Atau dalam bahasa yang Tuhan Yesus sampaikan, sesuatu. Hidup yang sekarang ini adalah persiapan untuk menuju sesuatu itu. 4 kebiasaan manusia itu: makan, minum, kawin dan dikawinkan, menjual dan membeli, menanam dan membangun. Lakukan kebiasaan itu dengan penuh takut akan Tuhan. Kita nggak tahu kapan kematian itu, kapan harinya kita mati, kapan waktunya saya selesai. Untuk itu saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, sungguh-sungguh harusnya Bapak Ibu Saudara takut akan Tuhan. Mari jalani 4 kebiasaan ini dengan takut akan Tuhan. Makan dan minum dengan penuh hormat terhadap Tuhan. Kawin dan dikawinkan dengan mentaati kehendak Tuhan. Membeli dan menjual dengan prinsip kebenaran Tuhan. Menanam dan membangun dengan tujuan memuliakan Tuhan. Karena ketika kematian akan menjemput kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan semua kebiasaan yang kita lakukan itu kepada Tuhan. Ingat, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara satu kali lagi. Ingat, semua pasti ada akhirnya. Karena makan dan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, menanam dan membangun, itu ibarat bermain monopoli. Ketika permainannya selesai, itu semuanya akan dikembalikan lagi, dimasukkan lagi ke dalam kotak. Ketika kematian datang, maka semua yang kita makan, semua yang kita minum, hal kawin dan dikawinkan, beli dan menjual, tanam dan membangun, pasti akan kita tinggalkan dalam kotak peti mati di dunia, di dalam tanah. Yang kita bawa mati cuma pertanggungjawaban. Yang kita bawa mati hanya sebuah pertanggungjawaban tentang bagaimana kita makan dan minum, tentang bagaimana kawin dan dikawinkan, tentang bagaimana kita membeli dan menjual, tentang bagaimana kita menanam dan membangun. Maka tambahkanlah sesuatu pada 4 kebiasaan yang manusia kerjakan dalam hidup. Kerjakan dengan takut akan Tuhan, bukan karena kematiannya. Kerjakan dengan takut akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya,
karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik ataupun jahat. Saya berharap kita semua bisa mempertanggungjawabkan 4 kebiasaan yang dikerjakan manusia. Kebiasaan ini adalah persiapan untuk menuju kekekalan. Mari siap-siap jalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Karena waktu yang ada ini hanya sedikit sekali. Jangan hidup ini membuat Bapak Ibu Saudara semua terlena. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara terhanyut akan dunia ini lalu Bapak Ibu Saudara mengasihani diri sendiri. Mari jalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan merenungkan firman Tuhan. Yang kami dengarkan ini, yang kami perhatikan ini Tuhan, mungkin seringkali kami mengerjakannya dengan cara yang kurang baik. Kebiasaan yang kami kerjakan ini mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kami tidak memperhatikan dengan baik bahwa kami harus melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Terkadang kami melakukan 4 hal ini hanya untuk menyenangi diri kami sendiri, tanpa memperdulikan bahwa ini semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga kami lupa bahwa ada kematian. Sehingga kami lupa bahwa itu semua akan berakhir. Sehingga kami lupa bahwa makan dan minum akan berhenti. Proses jual beli akan berhenti. Proses tabur dan tuai akan berhenti. Atau bahkan ada kebiasaan-kebiasaan lain yang mungkin kami kerjakan itu akan berhenti. Mungkin kami sering lupa, mungkin kami sering lalai. Tuhan, hari ini hamba-Mu memberkati kami semua. Engkau yang mengingatkan kepada kami untuk kami bisa mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang manusia kerjakan ini dengan takut akan Tuhan. Sehingga hidup yang kami kerjakan ini adalah sebuah persiapan. Hidup yang kami kerjakan ini adalah persiapan untuk menunggu giliran kami. Kapan Engkau panggil kembali ke rumah? Berikan kami kekuatan. Roh Kudus, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengingat kembali semua yang kami tahu lewat pembacaan firman Tuhan yang kami kerjakan dalam hidup kami, sehingga itu yang akan mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami ini adalah persiapan. Sertai kami ya Tuhan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami pemahaman, sehingga hidup yang kami kerjakan ini sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Bukan karena kami takut akan kematian, tetapi kami mau menghormati bagaimana kami sudah diberikan kehidupan oleh Tuhan. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah mendapat berkat dari ibadah yang dilaksanakan pada minggu ini. Mari kita juga memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransferkan melalui rekening berikut ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.